Di dunia kita yang serba cepat ini, pernah kepikiran gak sih gimana nasib seni-seni kuno warisan leluhur kita? Di satu sisi ada tradisi yang sakral dan penuh makna, tapi di sisi lain ada tuntutan dunia modern yang ya nggak bisa dihindari. Nah, ini dia kisah perjuangan dan adaptasi mereka. Yuk kita mulai dari wayang kulit. Ini bukan sekedar pertunjukan bayangan biasa loh. Pada tahun 2003, UNESCO bahkan mengakuinya sebagai warisan dunia. Wayang kulit itu udah kayak denyut nadi budaya kita. Harta karun yang isinya cerita-cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Tapi status agung itu sekarang menghadapi tantangan yang super modern. Ini bukan lagi soal gimana cara melestarikan cerita kuno, tapi lebih ke gimana caranya bertahan hidup di tengah gempuran badai ekonomi, sengketa hukum, dan ya, revolusi digital. Oke, biar kita benar-benar ngerti perjuangan mereka, kita harus lihat dulu lebih dalam. Kita harus mengapresiasi jiwa dan keahlian luar biasa yang ada di setiap karya yang mereka hasilkan. Ini tuh bukan produksi massal ya. Setiap wayang itu adalah buah dari proses yang butuh ketelatenan tingkat tinggi. Mulai dari milih kulit kerbau terbaik karena lebih kuat dan nggak gampang melengkung, terus direndam, digambar polanya dengan detail yang luar biasa, sampai akhirnya dikasih nyawa lewat sapuan warna. Dan proses pewarnaan ini ada namanya sendiri loh, nyungging. Ini lebih dari sekedar ngecat. Ini tuh kayak meditasi. Setiap goresan kuas itu seolah menanamkan karakter dan jiwa ke dalam wayang. Sebuah keahlian yang diwariskan turun-temurun. Dan dedikasinya ini, wah benar-benar luar biasa. Satu wayang aja, apalagi yang serumit gunungan dengan detailnya yang super banyak itu, bisa makan waktu sampai 4 bulan. Coba bayangin tingkat kesabaran dan presisi yang dibutuhin. Dan ini tuh nggak cuma soal wayang loh. Di Tasikmalaya misalnya ada payung gelis, payung-payung cantik yang setiap motifnya itu dilukis dengan tangan. Warisan kayak gini tersebar di seluruh Nusantara, masing-masing dengan keunikan dan ceritanya sendiri. Sekarang yuk kita lihat sisi lainnya. Di balik semua keindahan ini ada perjuangan ekonomi dan hukum yang nyata banget, yang bahkan mengancam kelangsungan hidup para perajin. Lihat deh data ini. Pasar Amerika Serikat itu krusial banget. Lebih dari setengah ekspor kerajinan dan furnitur kita itu tujuannya ke sana. Nah, ketergantungan ini bikin para perajin kita jadi rentan banget sama perubahan kebijakan di satu negara aja. Dan inilah dampaknya. Waktu AS naikin tarif impor sampai 32%, nilai ekspor kita langsung anjlok dari 1,9 miliar dolar ke 1,3 miliar dolar. Cuma dalam 2 tahun. Ini pukulan telak kan buat ribuan perajin yang hidupnya bergantung dari perdagangan ini. Selain soal ekonomi, ada juga benturan filosofi yang menarik. Di banyak komunitas kita, warisan budaya kayak motif batik atau anyaman itu dianggap milik bersama, warisan leluhur. Tapi di dunia barat, hukum hak cipta itu sifatnya individualistis banget. Satu desain bisa jadi properti pribadi. Benturan ini benar-benar kejadian loh. Ada kasusnya Desak Nyoman Suwarti, seorang perajin perak dari Bali. Dia digugat di Amerika karena pakai motif anyaman yang menurutnya itu warisan bersama. Kasus ini jadi menyoroti dilema yang mendasar. Bisa nggak sih sebuah tradisi itu dimiliki oleh satu orang? Tapi, menghadapi semua tekanan ini, para perajin kita nggak tinggal diam. Mereka mulai beradaptasi, pakai alat-alat modern buat memperjuangkan warisan kuno mereka. Nah, ini dia babak baru dalam kisah mereka. Pertanyaannya, gimana cara mereka melawan balik? Gimana caranya sebuah seni yang dibuat dengan tangan bisa bersaing di dunia yang didominasi oleh klik dan swipe? Jawabannya, ternyata ada di kekuatan cerita. Dengan storytelling marketing, perajin bisa menjual lebih dari sekedar produk. Mereka menjual narasi, proses pembuatan, warisan, dan jiwa yang ada di balik setiap karya. Tapi tantangannya gede banget. Sebagian besar perajin, kira-kira 80%, itu masih bergantung banget sama promosi dari mulut ke mulut. Artinya, mereka butuh alat baru buat menceritakan kisah mereka ke seluruh dunia. Dan tebak, alatnya apa? Ternyata udah ada di kantong mereka sendiri. Smartphone! Dengan teknik simpel kayak cari cahaya yang bagus, kunci fokus di layar, dan pakai aturan komposisi dasar, mereka bisa bikin visual yang keren banget buat cerita mereka, tanpa perlu alat mahal. Nah, inilah transformasinya. Dari sekedar pembuat karya, mereka sekarang juga jadi pencerita digital yang bisa nyambung langsung secara emosional dengan audiens global. Keren kan? Jadi, gimana semua ini nyatu buat masa depan?
Strategi-strategi baru ini tuh bukan cuma soal bertahan hidup ya. Ini tentang menciptakan masa depan yang dinamis, di mana kerajinan tradisional bisa benar-benar berkembang pesat. Contoh paling keren itu Festival Payung Indonesia. Ini bukan pameran biasa, ini perayaan besar. Festival ini bawa payung tradisional ke panggung nasional, digabungin sama desain modern, ada lokakarya interaktif, dan pasar kreatif yang pastinya bantu ekonomi lokal. Jadi, lini masa ini benar-benar merangkum seluruh perjalanannya kan? Dari bengkel sederhana di desa, terus menghadapi tantangan pasar global, lalu nemuin suara baru lewat teknologi digital, sampai akhirnya dirayakan di panggung nasional sebagai bagian penting dari identitas kita. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Sebenarnya, di mana pertarungan untuk masa depan warisan ini dimenangkan? Mungkin jawabannya bukan cuma di satu tempat, tapi justru di titik temu ketiganya. Tempat di mana tangan-tangan terampil, perlindungan hukum yang adil, dan cerita yang kuat menyatu untuk merejut masa depan.